Semua orang setuju kalau Frieren adalah salah satu anime masterpiece di era ini. Dan kelihatannya hampir semua orang cinta dengan karakter Himmel. Tidak hanya sebagai karakter, tapi juga sebagai moral kompas. Tapi ada satu hal dari anime Frieren yang jarang banget dibahas. Banyak sekali video yang gue lihat fokus pada moral dan kebaikan Himmel. Tapi jarang banget ada yang mempertanyakan suatu hal yang penting, yaitu emangnya apa inti dari moral Himmel itu? Apa efek sebenarnya terhadap kehidupan Frieren? Dan apa inti sejati dari anime Frieren itu sendiri? Banyak yang bilang kalau anime ini soal menghargai waktu. Tapi menurut gua ada yang jauh lebih dalam dari anime ini. Frieren bukan cuma soal menghargai waktu dan masa lalu, tapi soal bertarung untuk menemukan tujuan di masa depan. Dan kali ini, gue bakal menjawab pertanyaan itu lewat perjalanan yang Frieren lewati di season 1. Gue sendiri baru nonton Frieren pada awal tahun 2025 ini. Dan sebenarnya, gue udah lama banget pengen nonton anime yang menurut orang bisa ngalahin Full Metal Alchemist di My Anime List. Tapi ya, baru kesempatan pada saat itu. Dan yang gue temukan, anime ini beda dari anime yang berfokus pada pembawaan message-nya melalui naratif yang intens dan aksi yang flashy di setiap sequence-nya. Anime ini mengajak kita untuk santai dan nikmati alur, proses, hingga problem solving yang dilakukan oleh setiap karakter dengan cara uniknya masing-masing. Di mana anime lain mengajak kita untuk terus bertarung demi masa depannya, anime ini mengajak kita untuk bertarung demi masa lalu dan juga masa depan, mengapresiasi semua yang telah datang dan mengusahakan yang akan datang nantinya. まったくクソみたいな思い出しかないな。でも楽しかったよ。僕は君たちと冒険ができてよかった。 Di awal anime ini, cerita yang diberikan adalah perjalanan Frieren yang begitu pendek. Tahu-tahu mereka mencari Demon King, semuanya sudah selesai, dan tahu-tahu semuanya sudah tua. Menurut gua, cara mereka memberikan informasi yang singkat itu adalah cara mereka menggambarkan betapa pendeknya perjalanan Hero Party dalam sudut pandangnya Frieren. Pendeknya perjalanan mereka menyimbolkan bagaimana Frieren melihat perjalanan yang mereka sebut perjalanan absurd itu. Meskipun dikatakan absurd, perjalanan itulah yang membuat Frieren sadar akan suatu hal. Salah satunya yaitu mencari sebuah tujuan untuk hidupnya. Sebagai elf, Frieren tidak terlalu menghargai waktu maupun momen yang spesial bagi spesies manusia. Tapi, perjalanan itu yang menurut Frieren hanya 10 tahun itulah yang bisa merubahnya. Apalagi setelah Himmel sudah tiada. Penyesalan yang baru bisa ia sadari ketika semuanya sudah terlambat. Kita juga bisa melihat hal ini dengan mengambil sudut pandang nihilis, di mana semuanya akan berakhir menjadi ketiadaan dan kosong. Maka pada akhirnya kita tidak akan merasa penuh. Tapi waktu yang pendek inilah justru yang membuat hidup itu sendiri bermakna. Kehidupan sebagai ujian yang terus naik turun tanpa henti. Dan pada akhirnya yang kita inginkan adalah tidak melewati kehidupan dengan penuh penyesalan. Namun, meskipun semuanya telah terlewati bagi Frieren, perjalanannya mengalahkan Demon King adalah perjalanan yang tidak mungkin dia lupakan. Dari kebiasaan si Haiter yang suka mabuk, Frieren yang nyari spell biar anggurnya asem, kelakuan Himmel yang selalu narsis. Semua itu Frieren baru sadari ketika semuanya telah usai. Dan sebagai manusia pun sama. Terkadang kita lebih sering menyadari suatu hal ketika semuanya telah tiada dan telah terjadi. Maka Frieren mengajarkan kita dari awal ceritanya untuk mengapresiasi saat ini. Bukan hanya karena kita harus hidup di saat ini, tapi untuk masa lalu kita dan juga masa depan kita. Nah, gue penasaran nih, kalau kalian sendiri, momen apa sih dari anime Frieren yang paling menusuk dan bikin kalian sadar soal waktu? Nah, sebelum kita lanjut, gue minta kalian buat subscribe terlebih dahulu. Kenapa? Karena Himmel sang pahlawan pasti subscribe. Kenapa subscribe? Karena gue mau ngasih opini gue dengan sudut pandang analitikal dan emosional agar kita bisa mengapresiasi media anime lebih dalam agar kreasi manusia tetap ada dan tetap kita apresiasi sesuai kadarnya. Dan karena gue juga tahu kalau sang pahlawan Himmel pasti melakukan hal yang sama. Oke, mari kita lanjut. お前が死ぬまでにやるべきことは、あの子にしっかりと別れを告げて、なるべくたくさんの思い出を作ってやることだ。 Secara gak langsung, perjalanan yang Frieren jalani di cerita barunya adalah cerita paralel terhadap cerita Heroes Party untuk mengalahkan Demon King. Hanya saja, objektifnya yang cukup berbeda. Saat ini, tujuan mereka adalah mencari Heaven di Ende, tempat kerajaan Demon King sebelumnya. Tapi, terdapat perbedaan fundamental yang menjadikan perjalanan ini sebegitu lebih spesial.
Di perjalanan kali ini, kita secara perlahan melihat Frieren untuk mencari tujuannya sendiri. Dari membantu Hayter untuk mengasuh Fern, hingga mempercayakan Stark untuk menemani Frieren dalam questnya kali ini. Kali ini, kita bisa melihat Frieren yang melembut secara perlahan. Dari caranya Frieren mengasuh Fern, memotivasi Stark untuk tidak menyerah begitu saja, hingga berusaha untuk lulus tes mage, yang gue yakin kalau Frieren dulu disuruh tes, dia gak bakalan mau. Misalkan aja nih, Frieren disuruh sama Himmel untuk mengambil tes mage itu. Gue yakin, Frieren malah kabur terus dungeon crawling sendirian kayak biasa. Jika kita ingin lihat dari sudut pandang manusia, maka itulah yang biasanya terjadi. Setelah suatu kejadian tragis ataupun penyesalan, maka hal yang biasa kita lakukan adalah mencari tujuan kita kembali, agar hidup kita bisa berjalan dengan sepenuhnya. Meskipun tentu saja kejadian itu tidak akan mudah untuk kita lupakan. Dan pencarian tujuan itu seringkali membuat kita merubah suatu hal yang fundamental dari hidup kita. Menurut Kubler-Ross, psikiatris Amerika, dalam menghadapi grief atau sebuah tragedi, maka manusia akan melewati 5 tahapan, yaitu denial, anger, bargaining, depression, dan acceptance. Jika kita melihat dari sudut pandang Frieren, maka denial adalah ketika Frieren melihat Himmel yang sudah lagi tiada, dan dia hanya bisa terdiam dan menangis saja. Lalu anger adalah ketika perjalanan barunya Frieren sudah dimulai dan bertemu demon lama, di mana Frieren membunuh demon itu dengan begitu cepat. Lalu bargaining adalah ketika Frieren akhirnya menangis dan menyesal ketika sadar Himmel benar-benar tidak ada dan ingin Himmel kembali. Lalu ada juga depression, yaitu ketika Frieren benar-benar malas ngapa-ngapain, yang kita lihat sedikit di perjalanannya bareng Fern pas awal-awal. Dan acceptance, yaitu kegigihannya untuk pergi ke Ende dan mencari Heaven. Meskipun tidak secara berurutan, namun kurang lebih itulah tahapan yang dihadapi ketika seseorang mengalami suatu tragedi. Nah, menurut kalian sendiri, di titik ini, Frieren udah di tahap acceptance atau sebenarnya dia masih bargaining untuk Himmel kembali untuk hidup dengan perjalanannya ke Ende seperti yang gue bilang tadi. Dan menurut gue, Frieren pun mencari tujuannya tidak dengan secara terpaksa, tapi dia menjalani kehidupan biasanya agar dia bisa menerima semua hal ini dengan perlahan. あなたが私を知ろうとしてくれたことがたまらなく嬉しいのです。知ろうとしただけなのに。フリーレン様は本当に人の感情が分かっていませんね。 Mungkin aja kalian masih bertanya, kalau gitu apa inti dari perubahan Frieren dan apa pentingnya bagi kita? Oke, jadi gini. Inti dari perubahan Frieren adalah belajar untuk menikmati segala manis pahit hidup yang diberikan saat ini. Hal ini ditunjukkan dengan Frieren yang mengubah hobinya untuk mencari spell yang kuat dan OP menjadi spell yang absurd dan punya tujuan yang sempit. Kayak ngebuat anggur lebih asam tadi, spell buat tumbuhin bunganya Himmel, spell biar baju bersih kayak si Fern, dan spell absurd lainnya. Selain itu, Frieren juga bisa lebih menerima segala perpisahan karena Himmel. Tidak hanya karena perjalanan dan perilaku Himmel. Namun, Frieren kali ini bisa lebih menikmati suatu hal dengan sepenuhnya, sehingga ia bisa menerima perpisahan dengan lebih baik. Jika kita mengalami hal yang sama dengan Frieren, maka hal pertama yang bisa kita lakukan untuk kembali terbuka dengan dunia adalah menyadari pentingnya hidup saat ini. Tentu saja, kita punya cara hidup kita masing-masing. Namun, harus diingat kembali, kalau pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial. Seintrovert apapun, kita tetap butuh interaksi manusia. Karena meninggal pun, kita tetap butuh manusia. Maka dari itu, setelah perjalanan Hero Party, Frieren tidak lagi menjalankan suatu hal karena terpaksa. Namun, sebagai pelajaran dari hari kemarin, untuk saat ini, dan untuk masa depan. Lalu, apa kesimpulan sebenarnya dari analisis ini? また会った時に恥ずかしいからね。 Jadi, kesimpulan dari analisis ini adalah anime Frieren adalah anime yang memberi sudut pandang Frieren, seorang karakter yang tadinya apatis kini belajar untuk menikmati saat ini untuk masa depan dan juga masa lalunya. Memang kesimpulannya pendek, namun itulah kalimat yang dapat merepresentasikan keseluruhan anime Frieren di season 1. Gimana menurut kalian analisis kali ini? Terima kasih sudah nonton sampai sini. Mungkin segitu dulu yang bisa gue sampaikan kali ini, semoga bermanfaat. Ciao!